Slice of Life, home of every soul. Pada dasarnya, hidup adalah sebuah perjalanan yang tak luput dari lika dan liku. Di dalam sanubari manusia, pasti terdapat memori-memori yang melekat pada pikiran dan membekas pada hati. Terutama kisah di bangku SMA. Kenangan masa muda yang menjadi kumpulan nostalgia ketika waktu dewasa. Di segmen kali ini, kami akan mengulas kisah berkesan narasumber di masa putih abu-abu mereka. Halo, selamat datang kembali. Halo. Nah, di segmen ini kalian akan diminta menjawab terkait topik-topik tertentu yang nanti akan aku sampaikan ke kalian. Nah, jawaban kalian itu berdasarkan apa yang terlintas di benak kalian setelah mendengar topik tersebut. Oke, gimana? Apakah bisa dipahami? Bisa? Oke, siap. Yang pertama ada masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut MPLS. Oke, mungkin yang pertama boleh dari Kak Zidni. Kalau saya kan online ya, jadi bondingnya itu karena gak ada MPLS, jadi ya so asik so deket aja sama teman-teman di grup gitu. Iya benar. Jadi biar kenal juga biar dapat ini juga. Kalau ada tugas bisa tanya nih. Benar. Ada tujuan tanyain. Betul. Jadi ya biar kenal juga ntar kalau pas online pas offline-nya jadi ada teman gitu loh, jadi nggak kayak monoton sih sendirian atau sendirian gitu. Nah, mungkin untuk MPLS ku ya gitu doang sih, nggak ada yang spesial karena emang COVID ya. Benar. Oke. Nah, kalau Kak Tikra? Oke, kalau aku sendiri MPLS tuh dulu asik sih, hitung asik. Karena ya itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Aku tadi nyebutin ya kalau sekolahku tuh kehitungnya gede gitu di antara sekolah-sekolah yang lain. Aku tuh kayak room tour school tour ya berarti ya, bukan room tour. Aku tuh school tour dulu, kayak ngelihat view kantin yang emang dekat sama sungai. Terus kayak kan lapangan di sekolahku tuh ada 3 gitu, kayak semuanya di visitin gitu loh. Emang segede itu. Terus parkirnya juga ada lahannya gitu. Terus yang bikin seru MPLS-nya tuh di demo ekskul. Kan suka ada gitu kan, kayak yang band, musik, terus ada juga kayak bela diri. Itu tuh mereka tuh pada demo-demo gitu, dan kita tuh duduknya tuh di apa sih kalau misalnya yang buat nonton tuh Tribun. Tribun. Kita tuh nonton di tribun kayak di FFFF au gitu loh, kayak keren banget gitu. Kalau Kak Safara gimana? Aku dulu MPLS-nya seru karena aku sebagai orang baru, aku mempelajari budaya baru. Aku tuh anak suka banget belajar budaya baru. Aku kenal orang-orang baru, kenal mereka cara bersosialisasinya, cara ngobrolnya, itu seru sih menurut aku. Karena aku belum tahu sebelumnya, karena mereka ngobrol ke aku, dengan mereka baik ke aku, jadi aku seru banget. Seru-seru semua nih ya. Kayaknya aku doang nggak seru. Nggak apa-apa, meskipun nggak seru kan kita tetap berinteraksi dengan yang lain, kenal satu sama lain. Mungkin nanti akan ada masanya, ya pasti kan dalam sekolah tuh selalu ada masa untuk kita saling mengenal yang lain kan. Akhirnya kita juga jadinya tahu. Kangen pasti kan. Betul. Oke, lanjut ke topik selanjutnya yaitu kantin sekolah. Oke. Kasih apa dulu? Rame banget kantin aku karena nggak cuma buat istirahat ya. Sebelum istirahat pun kayak banyak kan yang kabur-kabur gitu. Rame sih, crowded banget tempatnya. Tapi ngangenin banget. Kayak aku kangen banget makan bakso di kantin aku yang cuma 5.000 perak gitu. Flashback. Aku untuk kantin ya, satu kata sih, sempit. Udah sempit, terus crowded banget. Ternyata emang kantinnya tuh sempit gitu loh. Kayak cuma kayak toko gitu, cuma sempit gitu. Sebenarnya kantinnya kan ada 2. Yang toko itu yang sempit banget, ya yang satu itu yang warung-warung gitu. Sempit gitu juga. Dan dua-duanya tuh sempit gitu loh. Jadi kalau mau ngapa-ngapain ya karena ramai juga kan, jadi susah gitulah. Jadi kadang kayak cepet-cepetan ya, duluan nih gue duluan sini. Oh iya. Benar. Jadi Tapi kamu suka nongkrong di kantinnya kalau sempit gitu enggak? suka. Oh suka. Tetap suka ya, ya. Meskipun sempit.
tapi gasikin aja udah datang aja mah. Bener. Nah, kalau Oke. Kak Zika gimana? Kalau aku ini sih daya tarik dari Semanda di sekolahku tuh kantinnya, karena Iya. si kantinnya tuh kan ini tuh kan sekolahku ya. Iya. Kantin, ini tuh sungainya, terus kantin tuh kayak ada 2 lantainya gitu karena menghadap ke sungai gitu. Terus banget. banyak juga yang jualinnya, tapi meskipun kantinnya bagus, tapi aku jarang nongkrong di kantin karena nggak ada temen. Oh, Sedih. iya. Sedih Tapi banget. kadang kalau misalnya lagi sepi banget tuh kayak suka nyempetin gitu loh sama teman sekelas kayak gitu. Berarti view-nya emang bagus gitu ya? Emang Bagus nggak? Bagus sih, Bagus ya? bagus Mayan. Jadi ada yang di bawah, yang deket sungainya banget, ada yang di atas gitu. Oh, yang iya. jualnya juga kehitung banyak sih. Jadinya kantin tuh daya tarik kayak, oh iya Semanda kantinnya yang bagus kayak gitu. Kalau udah Kalau aku itu. Oke, berarti emang kantin meskipun rame banget, tapi tetap seru juga nggak sih kalau Betul. bareng sama Betul. teman-teman yang Salah lain? teman. Apalagi kalau buat ngemodus ya, ada yang lewat, Ah, ada iya yang bener. lewat. Oke, selanjutnya nih tentang perpisahan sekolah. Ah, oke. Kamu dulu nih. Apa ya? Asapa dulu, Oke, ya, Asapa dulu. Indah sih. Nah, Karena offline aku kan. Dan itu dari habis online, terus habis itu ketemu lagi, cuma hybrid, terus langsung ketemu lagi, dan itu udah pisah. Yang aku tahu nih kayak bakal jarang banget ketemu, walaupun kayak pada ngomong nanti pasti bakal sering ketemu, aku kayak enggak, tidak, kita pasti akan jarang ketemu gitu. Realitanya Ah, dan banyak banget momen-momen indah di situ. Aku kumpul sama teman-teman aku, kita pelukan, kita nangis bareng. Jadi kayak ya, indah sih, indah. Nah, untuk aku ya, perpisahan mengharukan. Soalnya kan dari awal kelas 11 itu yang paling benar-benar bonding paling kuat sampai kelas 12 juga kan. Kalau SMA kan kelas nggak rolling ya. Jadi dari awal tuh itu terus, jadi kayak teman kita tuh kayak udah benar-benar kayak bondingnya kuat banget gitu loh. Sering main ngapa-ngapain bareng, jadi pas perpisahan tuh kayak wah mengharukan banget lah, kayak kita nggak nyangka nih kita lulus, padahal Iya, dari bener. awal kayak Iya, aja iya, susah banget gitu. Iya, iya. Apalagi pas diserahin yang medalinya itu loh, kayak aku beneran lulus kan. Nah itu bener banget, pas maju ke depan Iya, satu. iya bener kayak salim Gitu. gitu, terus di foto. Terus juga kalau cowok kan mau nangis gimana gitu ya. Padahal pengen nangis sebenarnya. Kayak Tapi pada mengharukan nangis. banget. Ya pada nangis itu Oh. udah kaca-kaca. Oke, Gitu. Gitu enggak. Oke. Oke, dari situ. Kalau aku jujur perpisahan tuh yang paling memorable selama aku SMA. Karena pas perpisahan tuh aku dipanggil ke depan jadi lulusan IPS terbaik. Jadinya kayak nggak bisa dilupain seumur hidup gitu loh. Kayak di seangkatan yang IPA IPS, yang IPS-nya aku gitu yang terbaiknya. Jadinya kayak sampai aku tua pun gak bakal dilupain gitu memori perpisahannya. Jadinya kalau misalnya ditanya momen apa yang paling memorable di kamu pas selama SMA, aku bakal jawab perpisahan karena ngena banget gitu. Keren banget. Meskipun biasanya orang lain berpikir perpisahan itu sebuah hal yang sedih dan mengharukan, ternyata di sisi lain banyak hal-hal yang indah yang benar-benar nggak bisa kita lupain gitu aja. Oke, lanjut ke kesempatan yang terlewat karena pandemi. Mungkin kesempatan yang menyenangkan atau yang malah jadinya menyedihkan gitu. Silahkan. Kasih gerak boleh. Jadi aku dulu kesempatan untuk berkembang sih, karena selama pandemi itu jujur aku tuh nggak terlalu bonding sama teman, terus nggak dapat peluang buat ikut-ikut lomba gitu juga loh, karena kan waktu itu tuh aku tuh emang ngejar SNBP atau SNM banget ya. Jadinya kan kalau misalnya sertifikat lomba tuh diperluin banget kan. Nah, sedangkan waktu itu aku tuh cuma ikut lomba tuh sekali doang gitu. Jadinya kayak nggak ada kesempatan buat ikut yang kayak gituan sih. Terus bonding sama temen juga tuh nggak terlalu bonding banget karena kan ya online gitu. Jadinya ya udah seadanya aja gitu, pas kita ketemu juga nggak kayak pas bonding di SMP gitu loh, kan itu tuh 3 tahun offline ya, jadinya beda aja gitu. Itu sih yang hilang kesempatannya. Kalau aku yang terlewat tuh pengen ikut ekskul sih sama organisasi. benar. Itu bener-bener dari kan awal kan online tuh. Jadi OSIS tuh dari awal online udah buka rekrutmen gitu loh. Tapi karena aku online males. Iya, Males benar. banget kayak Nyopinnya ini online ya. ngapain aja lah gitu, Iya, kayak iya. udah males banget, udah pusing sama tugas, Iya, pusing benar. lagi Udah sama main OSIS. lagi OSIS, Iya, ngapain? Itu tapi nyesel juga sih nggak ikut, soalnya kan bermanfaat juga kan buat kedepannya Iya, gitu, ada iya. skill-skill yang bisa diasah juga biar berkembang. Benar, kata benar, Zikra. benar. Jadi
itu yang ada penyesalan sedikit lah. Nah kalau Kak siapa? Kalau aku mungkin beda kali ya, karena aku udah mengalami, aku udah ikut ekskul, udah ikut organisasi. Aku kesempatan yang terlewat banget dulu, aku pengen jadi bandel. Kenapa bandel? Kenapa bandel? Karena aku dulu anaknya nurut banget. Kayak aku bener-bener, aku tuh nurut. Karena kan aku dulu itu lumayan dikenal sama guru-guru kan. Anak paling satu, jadi kayak mau gak mau aku harus menjaga cita aku gitu. Kayak gak mau dong terlihat image jelek gitu. Tapi aku tuh udah berjanji sama teman-teman aku pasti kayak oke, nanti aku kelas 12 jadi bandel ya. Bandel tuh dalam arti kayak seragam aku kan dulu panjang nih, kayak udah ada rencana mau aku pendekin, terus kayak oke lah aku kayak nanti coba deh sekali-kali bolos-bolos dikit gitu kayak anak-anak SMA lah gitu. Tapi karena online nggak bisa, karena aku udah beli seragamnya itu, aku udah maksa beli, aku kayak bun harus beli seragam sekarang, kayak mau nggak mau tahu nanti pasti kelas 12 masuk kok, karena nggak masuk. Jadi itu sih kesempatan yang terlewat itu untuk bandel. Jadi pengen ada biar gitu biar ada cerita. Soalnya tanya kayak kamu dulu SMA gimana? Aku kayak aku juga sempet nakal gitu loh, bukan yang nurut saja. Nyesel banget ya. Oke, kan karena tadi kesempatannya yang cukup sangat disayangkan tidak terjadi. Kalau tentang kenangan menyenangkan, kenangan manis tentang masa sekolah itu apa? Oke, aku dulu boleh kali ya? Boleh. Kalau yang paling berkesan sih, yang benar-benar manis lah ya, itu waktu study tour. Iya. Gitu. Gimana tuh study tour? Kalau SMK bukan study tour sih namanya, kunjungan industri. Jadi aku tuh kunjungan industri ke Bali, ke salah satu studio film juga. Jadi itu benar-benar seru lah, kan nggak cuma ke itu doang kan, ke pantai. Iya benar. Iya, ada Ekonya Bali tahu nggak? Iya. Bener-bener seru banget, itu bener-bener bonding banget lah, gak cuma sama jurusan juga sama teman-teman lain, jadi itu bener-bener paling seru deh. Nah, sih. Aku juga sama. Aku ada 2 kenangannya. Sama keluar kota, yang satu ke study tour, satu namanya tuh kayak kunjungan untuk belajar di luar gitu loh. Jadi di Jogja. Itu kayak kita pada saat itu ke Candi Prambanan. Terus kita di situ kayak disuruh untuk ngobrol sama bule. Tahu kan? Jalan-jalannya. Ya itu sih, itu pengalaman paling memorable karena kita baru pertama kali kelas 10 gitu. Kita baru pertama kali masuk terus keluar ke luar kota gitu. Terus jalan-jalan ke Bali juga, itu kan berapa hari kan, hampir semingguan apa ya. Itu seru banget sih, kayak kita nggak mikir pelajaran tapi bareng sama teman-teman jalan-jalan mau kemana aja ya, full have fun itu sih. Aku tuh sebenarnya bukan studi banding atau study tour sih, yearbook buat kebetulan waktu itu tuh kelas aku IPS 3 tuh agak rebel dikit. Jadi sekolah tuh sebenarnya ngelarang ngelarang siswanya untuk keluar kota. Tapi emang dasar ya kelasku anak IPS gitu yang emang stereotipnya pada bandel gitu. Kita tuh kayak ya udah rebel aja, malah kita tuh ke Bandung waktu itu nekat tanpa wali kelasnya. Sendirian gitu semua. Iya, kayak anak-anaknya doang gitu loh. Kita tuh di sana tuh di Lembang. Itu tuh kita tuh yearbook bareng sama fotografernya. Itu tuh di sana tuh kita juga kayak melipir ke tempat wisatanya, terus kita makan-makan. Pokoknya kesempatan kita pas pandemi itu dicuri gitu. Nah, pas kelas 12 kita yearbook bonding di sana tuh kayak beneran kerasa banget gitu. Kayak oh ini SMA gitu loh. Kayak kita yang jadi waktunya. Meskipun ya gitu sih, meskipun singkat tapi ngena banget sampai sekarang gitu. Wah, ternyata selama ini kita selalu fokus ke kekecewaan atas pandemi. Kalau diceritain ulang ternyata banyak momen indahnya ya. Banyak momen serunya, banyak yang pengen kita ulang lagi. Oke, terima kasih atas cerita menarik kalian. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.